Pernah gak sih dengar kabar mantan nikah terus tiba-tiba hati terasa aneh? Padahal udah lama putus, udah move on juga. Tapi kok ada rasa gelisah yang susah dijelasin? Jantung mendadak deg-degan, pikiran jadi overthinking. Bahkan ada yang sampai kepoin sosmed mantan buat lihat pasangannya yang sekarang. Ini normal gak sih? Kok bisa ya seseorang yang dulu udah kita lepas masih ninggalin efek kayak gini? Apakah ini tanda masih cinta? Atau ada hal lain yang belum selesai di dalam diri kita? Tenang, kamu gak sendirian. Rasa gelisah ini sebenarnya punya alasan psikologis yang menarik buat dibahas. Yuk kita bongkar kenapa perasaan ini muncul, apa yang sebenarnya terjadi di dalam diri kita, dan bagaimana kita menyikapinya dengan lebih dewasa. Jangan kemana-mana, simak sampai habis. Belakangan ini sering muncul berita mengejutkan tentang kejahatan yang dilakukan oleh mantan pasangan. Ada kasus di mana seseorang nekat melakukan tindakan kriminal hanya karena dendam setelah putus cinta. Salah satunya terjadi di awal tahun ini di Sukabumi, di mana seorang pria diduga membakar mantan kekasihnya karena nggak terima diputusin. Kasus serupa juga terjadi di Yogyakarta. Seorang pria nekat menyiram mantannya dengan air keras hanya karena nggak mau terima hubungan mereka berakhir dan masih ngotot ngajak balikan. Dari kejadian-kejadian ini, kita bisa lihat kalau perasaan terhadap mantan memang bisa sangat kompleks. Kadang, rasa kehilangan berubah jadi amarah, obsesi, bahkan tindakan nekat yang merugikan orang lain. Tapi, kalau kita lihat dari sisi yang lebih ringan, rasa gelisah saat mendengar kabar mantan menikah juga bisa berasal dari berbagai alasan psikologis yang lebih halus. Menurut Grace Larson, seorang peneliti di bidang psikologis relasi, hubungan antara dua orang itu bisa bikin mereka merasa seperti satu kesatuan. Saat kita menjalin hubungan, kita mulai terbiasa mikir sebagai kita, bukan cuma aku atau dia. Nah, begitu hubungan berakhir, perubahan ini bisa bikin seseorang merasa kehilangan arah, kehilangan afeksi, kedekatan, dan kepedulian timbal balik bisa memicu stres. Bahkan, bisa bikin kita jadi bingung sama tujuan hidup sendiri. Apalagi kalau hubungan itu berlangsung lama, tanpa kita sadar jadi banyak yang berubah. Mulai dari selera, kebiasaan, sampai cara pandang. Misalnya, dulu kita nggak suka kopi, tapi karena sering nongkrong bareng mantan, jadi terbiasa minum kopi. Pas putus, kita nggak cuma kehilangan orangnya, tapi juga sebagian kebiasaan yang udah jadi bagian dari diri kita. Nah, kalau perasaan itu nggak benar-benar tuntas, bisa aja muncul lagi ketika kita dengar kabar mantan menikah. Ini jadi semacam trigger yang bikin perasaan lama keangkat lagi. Ditambah beban psikis tambahan karena ada kesadaran bahwa dia beneran udah melangkah ke babak baru hidupnya. Selain itu, rasa gelisah juga bisa datang dari perasaan tertandingi. Kadang ada pikiran, loh kok dia udah siap tapi aku belum? Kok dia udah ketemu pasangan tapi aku masih sendiri? Tanpa sadar, kita jadi membandingkan diri kita dengan mantan. Seolah-olah menikah lebih dulu itu semacam prestasi. Padahal setiap orang punya timeline hidupnya masing-masing. Ada juga kemungkinan di dalam hati kecil kita masih menyimpan sedikit harapan. Mungkin bukan harapan buat balikan, tapi lebih ke harapan bahwa kita bakal punya closure yang lebih baik. Atau setidaknya tetap ada di dalam hubungan satu sama lain meski cuma sebagai kenangan. Kalau kamu merasakan kegelisahan ini, jangan panik. Itu wajar kok. Yang penting kita tahu gimana cara mengelolanya supaya nggak berlarut-larut. Pertama, terima perasaan itu. Jangan ditolak. Gak perlu denial atau merasa bersalah karena masih terpengaruh kabar mantan. Perasaan itu alami, yang penting kita bisa mengakuinya dan menghadapinya dengan dewasa. Kedua, fokus ke diri sendiri. Daripada kepikiran hal yang gak bisa kita kendalikan, lebih baik fokus ke diri sendiri. Alihkan perhatian ke hal-hal yang bikin kamu berkembang dan lebih bahagia. 3.
Jangan kejebak di masa lalu. Membandingkan diri dengan mantan gak ada gunanya. Setiap orang punya perjalanan hidup masing-masing. Nikmati perjalananmu tanpa harus merasa ketinggalan. Kita juga perlu bersyukur dan lihat sisi positifnya. Coba lihat ini sebagai tanda bahwa kamu dan dia udah benar-benar di jalan masing-masing. Siapa tahu ini justru membuka pintu buat seseorang yang lebih baik di masa depan. Terakhir, stop stalking medsos mantan. Kalau kamu kepoin mantan cuma bikin hati makin gak tenang, lebih baik stop. Gak semua hal perlu kita ketahui, apalagi kalau itu cuma bikin overthinking. Jadi, kalau kamu merasa gelisah saat mendengar kabar mantan menikah, itu bukan berarti kamu masih cinta atau belum move on. Ada banyak faktor psikologis yang berperan, dan hal itu yang wajar. Jangan sampai hal ini mengganggu kebahagiaan dan pertumbuhan diri kita sendiri. Ingat, hidup bukan tentang siapa yang menikah duluan, tapi tentang gimana kita bisa menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Gimana menurut kamu? Pernah nggak ngalamin hal serupa? Yuk share pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye!